Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi kita. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh yakin dan penuh kepercayaan kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu sebaiknya sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya Tuhan memberkati kami yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini. Bila kiranya Tuhan berfirman, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara kepada kita semua dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ini adalah sebuah perumpamaan. Saya akan membacakan ayatnya bagi kita semua. Adapun kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu bertanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurmu. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka yang menerima masing-masing
Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu, katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Maka ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku pantas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Cerita perumpamaan ini sungguh mengejutkan kita semua, karena orang yang bekerja sejak pagi benar, dan orang yang bekerja sejak jam 5 sore sampai jam 6 sore mendapatkan upah yang sama. Tentu ini sulit dipahami. Kalau ini terjadi kepada kita, kita pasti protes. Aku sudah kerja sejak jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Upahnya sama dengan dia yang bekerja dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 1 orang yang namanya D.L. Moody. Nah, D.L. Moody ini terkenal sekali. Dia adalah seorang pemberita firman yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan sangat hebat. Suatu ketika dia pernah mengikuti acara retreat mahasiswa, atau retreat pelayan-pelayan Tuhan, atau retreat orang Kristen, sebutlah begitu. Dan ketika dia ada di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia melihat bahwa sepatu-sepatu itu kotor. Sepatu-sepatu yang dipakai oleh orang-orang itu kotor. Pada saat itu, ketika D.L. Moody masih hidup di zaman itu di Eropa, di tempat kita tinggal saat ini, budayanya mirip seperti di Indonesia. Kalau mau masuk ke ruangan, sepatunya harus dilepas. Itu yang saya temukan ketika saya membaca cerita tentang D.L. Moody. Dan ketika semua orang masuk, sepatu-sepatu dilihat kotor. Dan D.L. Moody, dia melihat itu. Kemudian dia kembali dan melakukan sesuatu. Ketika orang-orang keluar dari tempat pertemuan, dia melihat semua sepatu yang ada di situ sudah mengkilap. Dan D.L. Moody tidak mengatakan apapun. Dia hanya santai-santai saja. Dia hanya diam-diam saja. Tetapi D.L. Moody lah yang mengerjakannya. Jadi dia seperti melakukan sesuatu, dan dia tidak mau orang lain tahu bahwa dia yang sudah melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dari ayat yang kita barusan baca di Matius 20 ayat 1 sampai 16, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa setiap orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya akan mengatakan bahwa setiap orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Seperti yang D.L. Moody lakukan tadi. Dia seseorang yang luar biasa. Dia punya kemampuan berpidato, berkhotbah. Dia punya kemampuan untuk mengajar, mendidik. Dia punya kemampuan untuk melayani orang, konseling, ngomong dengan orang, mendampingi orang itu. Dan dia melihat kesempatan untuk melayani. Dan ketika dia melihat kesempatan untuk melayani, yaitu membersihkan sepatu-sepatu itu, dia melakukannya. Dari teladan Tuhan Yesus dan dari teladan hambanya yang namanya D.L. Moody ini, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa setiap orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa setiap orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan?
Nah, berdasarkan pasal 20 ayat 1 sampai 16 di kitab Matius, saya akan menjawab itu dengan 3 jawaban. Yang pertama, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Setiap orang percaya harus melayani Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat tadi, ada ayat yang mengatakan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jadi ada orang yang keluar pagi-pagi, hamba Tuhan itu, maksud saya Tuhan itu keluar pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 untuk mencari pekerja. Nah, dia ngomong kepada yang jam 5 sore. Jam 5 sore dia datang ke pasar lagi. Bapak Ibu, pasar itu tempat untuk mencari pekerjaan. Jadi orang yang berdiri di pasar itu menunggu ada orang yang, ada majikan yang mau bayar dia untuk bekerja. Jadi dia dari jam 5 sore dia tahu jam 6 mau berhenti bekerja. Jam 6 itu jam batas tutup kerja, semua orang berhenti bekerja. Dia berdiri di situ dan cari pekerja. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu tahu bahwa sebentar lagi jam kerja akan habis. Jam kerja sudah mau habis, kenapa masih cari pekerja, masih cari orang? Repot-repot. Kan sudah dapat dari yang pagi-pagi benar jam 9, jam 12, jam 3. Kenapa repot-repot? Tapi Bapak Ibu, dari jawaban yang kita terima tadi, yang kita baca tadi di ayat 7, kata mereka yang jam 5 sore berdiri di sana, karena tidak ada yang mengupah kami. Dan Tuhan itu menjawab, ya sudah, kamu datang saja. Kalau mau saya tambahin, meskipun waktu kerja hanya tinggal 1 jam, kamu datang saja, kamu kerja saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kalau pekerja itu berdiri jam 5 sore, tetap ngotot berdiri jam 5 sore sampai jam 5 sore, bahkan kalau bisa dibilang begitu, berarti pekerja itu membutuhkan. Pekerja itu pasti tahulah budaya pada zamannya. Kalau jam 6 sudah mau habis, tapi dia ngomong, aku ini sangat perlu, aku ini sangat butuh. Berapapun yang aku dapat, aku mau, asalkan aku bekerja. Itu sebabnya mereka berdiri sampai jam 5 sore. Dan Tuhan itu menghargai mereka. Karena mereka punya komitmen untuk terus berdiri dan menunggu bahkan sampai akhir. Dulu Bapak Ibu, tahun 1519 ada seorang pelaut hebat namanya Hernando Cortés dari Spanyol. Dan pada waktu itu Hernando Cortés sudah akan mendarat di satu tempat di Veracruz di Meksiko. Hernando Cortés berencana untuk menaklukkan tempat itu. Dan dia melihat kapal-kapal yang lain. Dan Bapak Ibu apa tahu yang Hernando Cortés bayangkan dan pikirkan setelah akan lakukan. Tiba-tiba dia membakar kapal-kapal yang lain. Beberapa banyak kapal yang lain dibakar. Sehingga pasukannya, orang-orang yang ikut dengan dia tidak bisa kembali atau melarikan diri meninggalkan. Satu-satunya pilihan adalah maju ke tempat yang namanya Veracruz tadi dan berperang dan menaklukkan tempat itu. Bapak Ibu melihat di sini, si Hernando Cortés punya komitmen untuk tetap maju, tetap bertindak sama seperti pekerja-pekerja yang jam 5 sore disuruh mulai kerja oleh Tuhan tadi. Disinilah Bapak Ibu kita melihat bahwa karena ada komitmen yang luar biasa,
ada orang yang mau menunggu di situ, maka Tuhan ini menunjukkan belas kasihan. Ayo kamu bekerja, ayo kamu bekerja. Andai kata orang-orang itu tadi sudah jam 4:30, aku cuma bisa bekerja 1,5 jam, paling juga tidak ada orang yang datang ke sini menyewa kita, membayar kita, pulang saja. Dan jam 5 Tuhan itu datang ke situ tidak melihat semua orang, ya sudah, hilang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini satu belas kasihan dari Tuhan yang luar biasa. Seyogyanya kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu menghargai apapun yang kita berikan, semampu kita, bahkan mungkin kita hanya punya waktu sedikit untuk melayani Tuhan. Aku sudah sampai di usia ini, apa yang aku bisa kerjakan untuk Tuhan? Waktuku tinggal di dunia ini tinggal sedikit lagi, apa yang aku bisa kerjakan? Bapak Ibu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan hebatnya kalau Bapak Ibu membaca baik-baik, Dia yang bekerja mulai sangat pagi jam 6, yang punya sekian banyak waktu, dan Dia yang bekerja di akhir hari itu, upahnya sama. Upahnya sama. Begitu besar belas kasihan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk punya komitmen, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memakai hidup kita juga untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan itu punya belas kasihan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa setiap orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan itu murah hati. Karena Tuhan itu murah hati. Saya membaca ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun juga menerima masing-masing 1 dinar juga. Seperti yang sudah saya sebutkan barusan, semua yang bekerja mulai dari pagi-pagi benar, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 5 sore, semuanya mendapatkan upah yang sama. Semuanya murah, menerima upah yang sama, semuanya mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu bisa protes kepada saya sekarang dan mengatakan itu tidak adil. Seharusnya yang bekerja pagi-pagi benar dapat lebih banyak. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak ke peristiwa salib yang beberapa bulan lalu kita rayakan. Salah seorang penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus, ketika dia tergantung di salib, dia mengatakan, ingatlah aku jika engkau sampai di Firdaus. Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab begini, saat ini juga, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini, penjahat ini, mirip seperti pekerja yang datang jam 5 sore. Dia tidak melakukan banyak hal. Dia hanya tergantung di kayu salib, dan dia hanya ngomong. Berbeda dengan penjahat di sebelahnya yang mengejek, katanya kamu anak Tuhan, turun. Tapi penjahat yang satunya ngomong, kalau engkau ada di Firdaus, ingat aku. Itu saja yang dilakukan. Dia mirip seperti pekerja yang datang jam 5 sore, hanya mengerjakan sedikit saja. Upahnya sama. Upahnya sama. Petrus mungkin bisa iri, Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Lalu apa upahku? Masa aku sama-sama dengan dia? Bapak Ibu ingat ini baik-baik, saudara-saudara semua, jangan pernah lupakan ini.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat murah hati. Mungkin kita sekarang berpikir seperti ini, kalau begitu aku menyerahkan hidupku di akhir-akhir saja. Toh Tuhan murah hati. Kalau begitu aku mulai melayani di akhir-akhir saja. Toh Tuhan murah hati. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Jadi, mari kita melayani Tuhan. Jadi, dengan kesadaran bahwa Tuhan kita murah hati, mari kita memanfaatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita semua tahu seseorang yang namanya Alexander Agung. Suatu ketika Alexander Agung dalam ceritanya, dia sedang berjalan-jalan dan dia melihat ada pengemis. Dia melihat pengemis itu dan pengemis itu tahu ini adalah seorang yang sangat besar. Bahkan untuk mengulurkan tangan saja kepada sang Alexander Agung, pengemis itu tidak layak. Tapi pengemis ini karena kebutuhannya yang luar biasa, dia mengulurkan tangannya meminta. Dan Alexander Agung mengambil kantong uang yang dia ada dan dia mengeluarkan beberapa keping emas dan melemparkan, memberikan itu kepada si pengemis. Kemudian orang yang ada di samping Alexander Agung yang sama-sama menunggangi kuda, sedang menunggang kuda, bertanya, kenapa Tuhan memberikan kepingan emas kepada dia? Bukankah kepingan logam saja sudah cukup buat pengemis itu? Kemudian jawaban Alexander Agung ini sangat luar biasa. Dia menjawab seperti ini. Kepingan logam itu cocok buat dia. Tetapi kepingan emas itu cocok kalau aku yang memberikannya. Pemberian kepingan logam, kalau aku memberi kepingan logam itu tidak cocok kalau buat aku, karena aku Alexander Agung. Dalam keagunganku akan sesuai kalau aku memberikan kepingan emas, meskipun orang itu tidak membutuhkan sebanyak itu. Tuhan memberi kepada kita semua bukan berdasarkan kelayakan kita. Karena kita sudah bekerja, maka aku layak mendapatkan upah ini. Karena aku sudah bekerja sejak pagi, maka aku layak mendapatkan upah setinggi ini. Tuhan memberi kepada kita karena Dia murah hati. Tuhan memberi kepada kita karena Dia penuh anugerah. Yang Dia berikan kepada kita bukan upah, bukan bayaran atas kerja kita. Yang Dia berikan kepada kita adalah karunia, adalah anugerah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita menoleh ke belakang, kita akan menemukan ada banyak sekali salah dan dosa dan cerita-cerita, peristiwa-peristiwa hidup yang kalau kita renung-renungkan, kita tidak layak untuk mengikut Dia. Tetapi saat ini kita menikmati segala sesuatu yang baik dalam hidup kita di tengah-tengah pergumulan kita. Bukankah itu anugerah? Lebih dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima janji hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Bukankah itu anugerah? Mengapa orang Kristen, orang percaya harus memanfaatkan kesempatan untuk melayani? Karena Tuhan kita murah hati. Jangan pernah jangan pernah lupa dua alasan ini.
kita melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kita harus melayani Tuhan karena Tuhan itu murah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba waktunya bagi kita pada hari ini untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menaikkan doa ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan seturut dengan waktu dan kehendaknya yang sempurna akan menjawab setiap doa dan kerinduan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, untuk rahmat, untuk pertolongan yang kami sudah terima sampai hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya firman-Mu akan menjadi berkat, akan menjadi pedoman, akan menjadi petunjuk bagi kami sehingga kami bisa lebih dekat kepadamu. Bapa, kami berdoa buat keadaan bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya buat Jerman dan Indonesia atau negara-negara lain juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam hubungannya dengan corona ini, Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami semua. Tolonglah kami semua, bebaskan kami semua. Kami berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatur negara-negara ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap warga negara, buat setiap penduduk yang tinggal di sana, biarlah mereka bisa mengawasi diri mereka sendiri dan menjadi sangat berhikmat untuk bisa mengawasi hidup mereka. Kami berdoa, kami rindu Tuhan Yesus semua bisa pulih seperti semula. Tuhan, kami berdoa buat gereja ini. Tuhan, biarlah kiranya gereja ini akan dipakai oleh Tuhan, gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan gereja ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang bergumul, biarlah kiranya Tuhan pergumulan mereka akan Engkau tolong seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur, dan berterima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Rosmaida Yeruskat yang merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus kasih setia-Mu melimpah atasnya. Kiranya kasih setia-Mu ternyata atasnya dalam hidupnya. Tuhan, Kau sudah memberkati sampai sejauh ini. Kami menyerahkan hidupnya dimulai hari ini sampai masa yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengarlah dan jawablah doanya. Berkatilah segala sesuatu yang dikerjakannya keseharian. Berikanlah kekuatan dan kesehatan. Bersama-samalah dengan dia setiap waktu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia yang beberapa waktu yang lalu merayakan hari kemerdekaan. Kami berdoa biarlah kesejahteraan melimpah atas seluruh bangsa kami, biar pertumbuhan ekonomi bangsa kami terus meningkat dan stabil. Kami berdoa buat seluruh pemerintah dari yang pusat sampai yang ada di daerah-daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, semua kami serahkan, dan biarlah bangsa kami semakin hari semakin makmur. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh program pelayanan Pergi KKI ini. Kami serahkan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati para pengurus supaya bisa bekerja dengan baik di tengah seluruh aktivitas dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Tuhan memberkati seluruh anggota supaya bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan gereja ini. Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Kita bersyukur karena Tuhan selalu berkenan menerima ibadah kita, dan biarlah Tuhan juga disenangkan oleh puji-pujian dan persembahan kita akan diterima dan bermanfaat untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh ibadah, seluruh persembahan kami, seluruh komitmen kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kami dan berkatilah kami di sepanjang minggu, bahkan sampai seterusnya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan di keseharian kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.